haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu yang tak berkesudahan, rahmatmu yang selalu baru setiap pagi. Besar setiamu di sepanjang hidup kami masing-masing. Mari saudara-saudara kita mau berdoa. Bapa kami, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rejeki yang menjadi bagian kami, secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak mempunyai pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari sama-sama sekarang kita mau mengemakan Mazmur 91. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Mari sama-sama kita serukan dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan melindungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menata aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan aku langkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, 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 terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari yang indah ini, hari yang telah Kau jadikan bagi kami. Terima kasih atas hadirat-Mu yang telah kami rasakan. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain.
Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, pakai Pastor Hana Sati Rahayu, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut beliau berasal daripada-Mu, supaya kami bisa diberkati. Kami juga mau siapkan hati kami, supaya kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang sudah siap Amin. untuk menerima firman Tuhan, boleh angkat jempolnya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Saya yakin kabarnya sangat amat luar biasa baiknya. Saya mengucap syukur saya melihat wajah-wajah yang ceria, yang selalu setia bersama-sama dengan Tuhan sekalipun di weekend, tapi tetap rajin berdoa. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pastor Hana. Ya, pada pagi hari di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita akan bersama-sama belajar dengan tema anugerah dan perjuangan hidup kita. Yang terambil dalam Efesus 2 ayat 8-10. Firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kita ini diselamatkan karena kasih karunia, yaitu anugerah Allah. Itu dikatakan itu adalah pemberian Allah, ya. Jadi bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan hasil daripada pekerjaan kita. Kita disembuhkan, kita diberkati, kita boleh ada di hadiratnya. Itu semua karena anugerahnya, pemberian Allah. Ada banyak dalam hidup kita ini yang merupakan anugerah. Tetapi jangan salah, saudara. Allah tidak mendidik kita menjadi anak yang manja dan cengeng, yang minta selalu dituruti, saudara. Saudara, meskipun Allah banyak memberikan anugerah, tetapi Dia juga tantang kita, Dia juga perintahkan kita untuk kita tetap berjuang. Untuk kita tetap berjuang dalam perjuangan. Satu pesan yang Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi kita harus berjuang, ya, supaya iman kita ini timbul dari pemberitaan Injil. Saudara, dengan tidak digentarkan sekalipun dengan lawanmu. Bagi semuanya adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kita keselamatan yang datangnya dari Allah. Saudara, karena orang-orang yang menerima anugerah, ya, tetapi tanpa mau berjuang, dia akan menjadi orang yang lemah, mudah kecewa, manja, ya, sedikit-sedikit menggerutu, doanya tidak dijawab bersungut-sungut, ya. Kenapa Tuhan aku kok ngalami ini? Kenapa Tuhan doaku tidak dijawab? Kenapa Tuhan aku bangkrut? Kenapa Tuhan hidupku pas-pasan? Terus kenapa? Karena dia yang dituntut adalah anugerah, 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 anugerah. Tapi sebaliknya, orang yang berjuang tapi tanpa anugerah, maka hidup ini juga terasa membosankan. Hidup itu merasa jenuh, ya, merasa tidak ada harapan, merasa capek, merasa tidak ada jalan keluar, karena ia berjuang dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri. Akhirnya mereka hidup dalam kegagalan. Karena Alkitab berkata, janganlah orang kaya bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegang karena kekayaannya. Tapi kita harus jangan mengandalkan manusia. Manusia bisa mengecewakan, ya. Suami bisa mengecewakan, istri bisa mengecewakan, anak, teman baik pun bisa mengecewakan. Tapi
kita percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oleh karena itu, walaupun banyak anugerah yang Tuhan berikan pada kita, kita harus ingat, kita harus tetap berjuang untuk iman timbul dari pemberitaan Injil. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kita dinasihatkan supaya kita yang mendengar, kita tahu bahwa kita ini sudah ke gereja, kita sudah mengikuti ibadah. Tapi Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 berkata, biarlah kamu melakukan untuk lebih bersungguh-sungguh lagi. Saudara, kalau saat ini kita sudah merasa cukup, tapi firman Tuhan mengatakan, ayo kita mau lebih bersungguh-sungguh lagi. Kenapa saudara kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi? Kenapa kita harus berjuang di dalam hidup ini? Karena dalam hidup ini kita punya musuh, saudara. Kita punya lawan, ya. Di mana kita ingin dihancurkan, iman kita ingin dihancurkan, ya. Di mana dia ingin menghancurkan pengharapan kita, iman kita, ya, visi kita, ya. Dan musuh kita yang pertama itu adalah iblis, ya. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah ia dengan iman teguh. Siapa yang dapat dilawannya? Itu orang-orang percaya yang santai, yang hanya terima anugerah, minta anugerah, ya minta anugerah, tanpa ada perjuangan, tidak ada revival dalam hidupnya. Tapi kalau kita ada revival, kita mau lebih dekat dengan Tuhan, kita mau lebih bertambah jam doa kita mau lebih dekat pada Tuhan, maka ada revival, saudara. Kita ada perlindungan, kita ada benteng. Tapi orang yang dapat ditelannya, yaitu orang yang tidak ada perlindungan dari Tuhan, tidak ada hadirat Tuhan. Hari demi hari kita diperhadapkan dan peperangan, saudara. Firman Tuhan mengatakan, kesusahan satu hari untuk satu hari, saudara. Besok kesusahan lain. Berarti dalam tiap hari itu kita ada menghadapi kesusahan. Kesusahan satu hari biarlah untuk satu hari. Berarti untuk besok itu ada kesusahan yang lain. Ada perjuangan yang lain, saudara. Kita dihadapkan dengan peperangan yang lain. Dan bagi orang dunia, peperangan ini dianggap bahwa ini tanda kebinasaan yang melelahkan. Tapi bagi kita orang percaya, peperangan ini adalah tanda kemenangan. Karena apa? Karena Tuhan sanggup merubah segala sesuatu, menjadikan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tanda satu kemenangan. Karena Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya harus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil itu kekuatan Allah. Saudara, kalau hati kita ini kokoh pada Injil, ada kekuatan Allah, sehingga hidup kita tidak mudah diombang-ambingkan. Hidup kita tidak mudah goyang. Iblis boleh datang untuk menghancurkan hidup kita, tapi kita punya perlawanan, kita punya benteng, kita punya Tuhan yang lebih besar daripada segala masalah kita. Yang kedua, musuh kita itu adalah daging kita. Kita tahu bahwa di dalam Roma 7 ayat 18-20 yang saudara catat saja, nanti baca di rumah. Jika Paulus berkata, aku tahu di dalam aku ini sebagai manusia biasa. Tidak ada sesuatu yang baik di dalam aku sebagai manusia. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang aku berbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yang jahat yang aku perbuat, kata Paulus. Jadi jika aku berbuat yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku yang membuatnya, tapi dosa yang diam dalam aku, yaitu daging yang berbuat. Saudara, yang menulis ini adalah Paulus. Saudara, siapa Paulus? Paulus ini seorang beragama. Agama selalu mengajarkan kita untuk berbuat baik. Dia belajar hukum Taurat. Paulus belajar hukum agama.
Paulus belajar tentang ajaran berbuat baik. Tetapi dia berkata, aku menemukan ada sesuatu yang bertentangan dengan hukum akal budiku. Dan itu selalu menang. Yaitu apa? Kehendak dagingnya. Itu kok selalu menang. Demikian aku dapati hukum itu. Sehingga jika aku mau berbuat yang baik, yang jahat selalu timbul. Kadang-kadang kita mau merasa, ayah, aku harus mengampuni mertuaku. Atau aku mengampuni istriku. Aku mengampuni A, aku harus mengampuni. Tapi kadang-kadang enggak bisa. Yang jahat selalu timbul. Rasanya, kok enak ya diampuni dia yang salah. Rasanya kita enggak bisa sepenuhnya. Kita hanya bilang mengampuni, tapi tetap hati kita masih sakit. Sebab di dalam batinku, aku suka hukum Allah, kata Paulus. Sebab tetapi anggota-anggota tubuhku, aku melihat ada hukum lain yang berjuang melawan akal budiku, aku menjadi tawan hukum dosa dari dalam anggota tubuhku. Dia berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara, dia bilang, Yesus Kristus. Karena saya percaya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita boleh diselamatkan. Hanya satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kita semua telah banyak belajar firman Allah. Seperti Paulus. Kita belajar firman Allah sebagai orang beragama. Tapi seringkali, hari lepas hari, kita coba untuk taat. Hari lepas hari kita coba untuk melakukan kehendak Allah. Tapi kenyataannya cukup banyak dari antara kita, hari lepas hari kita kalah. Ya, bangkit, kalah lagi, bangkit, kalah lagi, bangkit lagi, kalah. Akhirnya kita kalah karena kebodohan kita. Kenapa? Karena kita berjuang dengan kekuatan sendiri. Kita nggak bisa mengampuni, sulit mengampuni, kita masih sombong, kita kadang-kadang tinggi hati, ya. Kadang-kadang kita kesentil sedikit, kita sudah marah, ya. Kita nggak bisa bersyukur, kita bersungut-sungut, dan tidak pernah berbuat apa yang baik. Karena sesungguhnya, saudara, kekristenan itu bukan sekedar agama. Paulus bilang, aku orang beragama. Sesungguhnya kekristenan bukan agama, tapi bukan sekedar ibadah ke gereja tiap minggu, tetapi kekristenan ada relationship with God, ya, suatu hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan pribadi Tuhan, kalau kita bertemu dengan Tuhan, pasti hidup kita berubah. Dan inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, ingin mempunyai hubungan pribadi. Ingat, waktu Tuhan berkata pada Musa, Musa, ayo naik ke atas gunung. Jangan bawa yang lain, cuma aku dan kamu. Karena apa? Aku akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Saudara, kalau kita mau mengalami perkara yang dahsyat, yang kita bisa mengalahkan daging kita, bisa mengalahkan musuh iblis yang ingin menguasai kita, tidak ada cara lain, hanya dekat dengan Allah. Selama kita dekat dengan Allah, percaya perkara-perkara yang dahsyat pasti terjadi. Saudara, melalui peristiwa ini Yesus sendiri memberikan satu teladan, ya, ke depan, melihat ke depan. Satu saat Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku harus ke Yerusalem dan aku harus menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, ahli Taurat. Lalu aku dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara, dari pelajaran ini kita melihat Yesus itu bisa melihat keadaan 6 bulan sebelum dia mati di kayu salib. Yesus bisa melihat kematian dan kebangkitan yang akan dialami. Dia bisa melihat jauh ke depan. Dia punya pandangan melihat ke depan. Dia tidak melihat sebatas dia di kayu salib, sebatas dia mati, sebatas dia dikubur, sebatas penderitaannya. Tapi dia melihat ada kebangkitan, melihat jauh ke depan. Saudara, dalam hidup kita, walaupun kita mengalami semuanya jelek, saudara, mungkin kita masih terlibat utang, ya, di rumah tangga kita masih kacau balau, pekerjaan kita nggak ada, kebutuhan kita pas-pasan, ya,
anak-anak bandel, nggak mau ngerti keadaan orang tua, sakit kok nggak sembuh-sembuh, dan banyak masalah dalam kehidupan kita. Di sini Yesus memberi teladan supaya dalam hidup kita, kita tidak melihat kebatasan fakta yang nyata dalam kehidupan kita. Walaupun penderitaan itu ada, tapi lihat, di balik itu nanti, kalau kita sungguh-sungguh percaya, ada kemuliaan yang Tuhan berikan. Saudara, waktu Gehazi dikempung sama tentara Aram, dia melihat kenyataannya di depannya penuh ketakutan tentara Aram, saudara. Sampai dia mengatakan, Tuhan, apa yang bisa aku lakukan? Ketakutan ini Gehazi. Tapi lihat Elisa. Elisa pada waktu itu dia melihat jauh ke depan. Dia melihat ada tentara malaikat-malaikat Allah yang melakukan musuh. Saudara, mungkin kita ada dalam suasana yang buruk saat ini. Ingat, kita punya Tuhan yang sudah bangkit, yang berjanji mengalahkan maut. Dia berjanji, dia menolong kita, dia mendengar dan menjawab doa kita, dia memberikan jalan keluar setiap persoalan kita, dan dia tidak akan mempermalukan kita. Saudara, memang ada kuasa jahat. Firman Tuhan mengatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kalau ada roh Allah diam di dalam kita, dia lebih besar dari segala masalah kita. Firman Tuhan berkata, Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, tirai terbelah. Maka saya percaya, waktu tirai terbelah, maka ada jalan bagi setiap masalah kita. Penderitaan yang kita alami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima. Oleh karena itu, jangan lihat penderitaan, tapi lihatlah kemuliaan. Saudara, kalau kita sebagai orang percaya bisa melihat visi-visi yang panjang, jauh ke depan, saudara, maka apa yang kita lihat visi-visi bersama Tuhan, itu akan terjadi. Apa yang kamu pikirkan, itu yang terjadi. Kalau pikirannya kita cupot, pikiran kita enggak bisa, pikiran kita enggak mampu, pikiran kita sampai di sini, pikiran kita enggak bisa maju, itu yang terjadi. Apalagi kita berkatakan. Tapi kalau pikiran kita panjang, aku pasti diberkati Tuhan, aku pasti mengalami mujizat, aku pasti mengalami semuanya ini. Maka apa yang kita pikirkan, itu yang terjadi. Saudara, kita lihat perempuan Sunem, itu pikirannya panjang. Anaknya mati, dia bilang hidup. Anaknya sudah mati, saudara. Tapi pikirannya dia bilang, hidup, anakku hidup. Dia bilang. Kita lihat Yusuf, dimasukkan sumur, dijual, di rumah Potifar, di penjara. Dia tidak ada perkataan kecewa atau putus asa, karena dia melihat visi yang panjang. Yaitu apa? Istana yang dijanjikan Tuhan. Walaupun keadaannya pada waktu itu tidak melihat istana, melihat penjara, tapi dia melihat visi ke depan. Ada istana yang dijanjikan. Musa setelah dewasa, dia dikatakan di istana serba enak. Dia menolak menjadi disebut putri Firaun. Dia tinggalkan istana, hidup sengsara dengan umat Allah. Karena pandangannya ke depan yaitu ada upah yang dijanjikan. Kita lihat juga Abraham, tatkala dia mempersembahkan Ishak, anak tunggal yang dikasihnya. Pandangannya jauh ke depan, saudara. Dia lihat bahwa Allahnya sanggup berkuasa membangkitkan orang yang sudah mati sekalipun. Dan dia percaya dia seakan-akan menerima anaknya itu kembali. Dan itu yang terjadi. Saudara, pandangan kita ke depan. Saudara, kita harus berjuang dalam hidup ini, harus berjuang. Saudara, berjuang untuk apa? Yang pertama, saudara, kita harus berjuang mengarahkan pandangan kita nih akan kasih setia. Kita memandang kuasa pandangan kita. Selama kita memandang kepada Kristus, saudara, kita akan tetap kuat. Kita akan tetap tegar. Kita tidak mudah mundur. Saudara, kalau Yesus mati mencurahkan darahnya buat kita, masakan banyak persoalan hidup, masakan hanya persoalan rumah tangga, masakan hanya persoalan ekonomi, saudara, dia tidak bisa menyelesaikan bagi kita. Orang yang memandang kasih setia Tuhan, hidupnya semakin melekat pada Tuhan. Kita lihat Bartimius, orang yang buta. Apa yang dia minta? Dia tidak minta uang sebagai pengemis, dia tidak minta uang receh, uang kecil, enggak. Dia minta kuasa untuk bisa melihat. Melihat apa? Melihat kuasa.
Kita lihat orang yang mempunyai pandangan salah. Akhirnya hidupnya fatal. Hawa melihat pohonnya, buah yang tidak boleh dimakan. Akhirnya diusir dari Taman Eden. Kita lihat istri Lot, pandangannya salah, mandang menoleh ke belakang, jadi tiang garam. Kita lihat Daud, pandangannya salah kepada Batseba yang mandi, jatuh dalam kejina. Saudara, kita harus lihat pandangan kita. Pandang kasih setia Tuhan. Maka kita percaya, kita akan menjadikan orang yang berkemenangan. 2, kita harus berjuang untuk apa? Setia. Saudara, kesetiaan itu tidak selamanya mendatangkan senyuman. Tapi kadang-kadang kesetiaan itu bisa mendatangkan air mata. Ada banyak orang cinta Yesus, dia berteriak Yesus, Yesus, tapi dia akhirnya tidak setia. Pada saat tertentu imannya mulai goyang. Dia tidak mempercayai firman, imannya gugur. Ya. Kita harus jadi orang setia, saudara. Sebagai suami, suami yang setia. Sebagai istri, istri yang setia. Dan untuk kesetiaan ini perlu perjuangan, saudara. Saudara, kita lihat bagaimana Daniel setia walaupun dia dimasukkan gua singa. Saudara, kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego setia walaupun dia masuk dapur api dipanaskan 7 kali. Oleh karena itu, saudara, air mata kita boleh mengalir. Masalah badai boleh datang. Ombak kehidupan boleh terjadi di depan kita. Batu yang besar, gunung yang tinggi ada di depan kita. Tembok yang tidak bisa kita langkai bisa ada di depan kita. Tapi kita harus tetap berjuang untuk setia. Langkah-langkah kita harus tetap teguh. Hati kita harus tetap percaya. Mata kita harus tetap memandang Tuhan. Karena Allah adalah sumber kekuatan dan sumber pertolongan itu. Karena itu setiap berdoa, setiap berharap, setiap beribadah, setiap percaya, setiap mengucap syukur, maka kita tahu walaupun air mata kita mengalir, maka percayalah air mata akan diubah menjadi permata yang indah. Orang yang setiap beribadah dikatakan pelitanya tidak pernah padam. Amsal 31 ayat 16. Orang yang setia beribadah pada malam hari, pelitanya tidak pernah padam. Paulus dan Silas di penjara, saudara, dia mengalami kesesakan, pergumulan yang berat, tapi pelitanya tidak pernah padam. Persembahannya, penyembahannya kepada Tuhan tidak pernah padam. Dan dia mengalami mujizat yang luar biasa. Karena kita tahu, hidup kekristenan ini bukanlah penuh teka-teki, saudara. Antara ya atau tidak, betul atau tidak, saudara. Hidup kekristenan ini ada kepastian. Kalau hari ini kita menangis, kita berjalan dengan mencucurkan air mata, besok kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Itu pasti, saudara. Orang dunia berkata, hidup ini seperti roda, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Tapi firman Tuhan berkata, hidup kita tidak turun, tapi naik. Hidup kita tidak menjadi ekor, tetapi kepala. Kalau hari ini kita bergumul, esok kita akan menerima mahkota kemenangan yang Tuhan janjikan sesuai dengan Yeremia 29 ayat 11. Saudara, kesetiaan itu mahal, tapi modal untuk meraih mujizat. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus di kayu salib bukanlah untuk melarikan diri, melainkan untuk taat akan kehendak Allah yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Semua yang dijalani dengan perkataan yang pertama, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan yang ketujuh, sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia berkata, sudah selesai. Saudara, Sun Yat-sen, orang yang paling agung di dunia di segala zaman, berkata, oh kawan-kawan seperjuanganku, revolusi Tiongkok belum selesai. Engkau harus terus berusaha. Lalu dia mati. Saudara, Sun Yat-sen tahu bahwa dia tidak pernah menggenapi dan tidak pernah menyelesaikan tugas yang ada padanya. Tapi Yesus teriakan kemenangannya, memberhentikan semua kepahitan kita. Oleh karena itu, letakkan bebanmu di hadapannya. Berhentikan air mata. Hiduplah dalam pengharapan. Yang ketiga, kita harus berjuang supaya kehendak Allah itu yang terutama dalam hidup kita. Sebagai orang percaya dikatakan roh ini memang penurut, tapi daging ini lemah.
Roh kita tuh kepengen taat, tapi daging kita ini selalu terseret dengan kenikmatan dunia. Saudara, kalau sampai kita bisa bilang tidak kepada daging kita, tidak terhadap dosa, itu bukanlah anugerah, tapi perjuangan hidup kita. Untuk kita bisa lepas dari perselingkuhan, untuk kita bisa lepas dari kebiasaan yang buruk, untuk kita bisa lepas kepada hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu bukan anugerah, tapi itu adalah hasil perjuangan. Katakan, Tuhan, saya mau hidup benar. Saya mau berjalan dalam kehendak Tuhan. Saya mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini adalah hasil perjuangan. Ayo saudara, jangan mendahulukan kepentingan diri sendiri, daging kita sendiri, kenikmatan dunia. Tapi ayo jadikan kehendak Tuhan menjadi terutama dalam hidup kita. Amin. Pada sore hari ini saya akan berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom. Tuhan, kami percaya firman-Mu mengatakan bahwa Tuhan adalah segala-galanya bagi kami. Kami tidak mau Tuhan hidup karena kami cengeng, kami hanya menuntut anugerah, anugerah, anugerah tanpa kami berjuang dalam segala sesuatu. Kami mau berjuang supaya pandangan kami kepada Yesus Kristus, kami berjuang untuk mengalahkan daging kami. Kami mau berjuang untuk tetap setia dan menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya Tuhan pagi hari ini, firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan memberkati kita semua yang setia mengikuti doa pagi ini. Tuhan memberkati rumah tangganya. Tuhan memberkati pekerjaannya. Tuhan memberkati anak-anak yang sekolah. Tuhan, kami percaya Engkau segala-galanya bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah mempermalukan kami. Tapi kami percaya Engkau akan selalu membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Kalau Engkau sudah mencurahkan darah-Mu di kayu salib, saudara, Engkau menyerahkan nyawa-Mu sendiri. Apalagi persoalan kami. Bagi Tuhan tidak ada apa-apanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu menjadi kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin.